di KHL Prabomuli, yang dekat belum tentu nyampe. Itulah kuasa Allah yang menuntun setiap hambanya yang bersungguh-sungguh pasti ketemu dengan KHL. Tepuk tangan dong yang meriah. Pastinya nanti kedepannya warga dari Gunung Raja semakin banyak. Amin amin ya robbal. Lewat nanti perantara beliau, nanti pastinya bisa menyebarkan informasi kepada warga Gunung Raja. Ibu, biasanya ada rombongan mobil motor. Biasanya Pak Samsul dari Gunung Raja itu banyak yang rombongan. Karena masih ada kerepotan, kemungkinan nanti kalau sudah selesai acaranya, insya Allah mau datang lagi, mau melanjutkan terapi lagi, karena mumpung KHL masih ada di Prabomuli. Tepuk tangan dong yang meriah. Bu, sebelum datang ke KHL, apakah benar Ibu ada keluhan darah tinggi? Iya, benar. 2000-an benar sakit-sakitan. Dari tahun 2000 sudah mulai sakit-sakitan. Kegewes petir. Gara-gara waktu itu kegewes petir Pak Samsul. Jadi selama 1 tahun itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, posisinya waktu itu lagi ngapain Bu kok sampai terkena kegewes petir Bu? Lagi pegang kalkulator. Lagi pegang kalkulator, terus habis hujan deras pukul 5 sore mau hajatan ke tempat orang meninggal, terus nggak tiba-tiba ada petir. Nah, waktu pas kejadian apa yang Ibu rasakan waktu itu? Nggak terasa apa-apa, cuman saya cemas sama anak saya nggak pikir diri saya sendiri. Tapi di situ ada TV, terus seperti TV itu penuh dengan bolong-bolong dengan beliran, terus ibu pakai baju nggak bebas, nggak pakai tangan, kayak kenapa badan ibu. Berarti awalnya lagi nonton TV. Posisi TV lagi mati. Posisi TV lagi mati, tiba-tiba ada petir. Alhasil karena kebetulan beliau Bapak Ibu posisi pakai daster yang pakai lengan, nggak pakai lengan, betul apa tidak? Terus tiba-tiba tangan Ibu kenapa waktu itu? Enggak kenapa, cuma beliau itu kayak putih-putih kenapa? Jadi setelah itu ketika setelah ada petir, tiba-tiba badan Ibu kayak putih-putih ada panu. Nah setelah kejadian itu apalagi yang Ibu rasakan? Lemas, badan ibu lemas semua. Terus sampai dari situ ibu nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, kerjain rumah tangga pun nggak bisa. Selama 1 tahun. Ya Allah. Coba bayangkan Bu, yang namanya kejadian itu kan tidak ada yang tahu. Dan ternyata Ibu Erliani waktu itu kejadian, beliau itu Bapak Ibu tidak sadar. Tiba-tiba setelah hujan deras, beliau lagi pegang kalkulator ya Bu ya. Nah, itu Bapak Ibu posisi setelah hujan ada petir. Nah, di mana tiba-tiba badan tangan saya itu kayak ada putih-putih, kayak ada panu. Hampir lama-kelamaan, sepak Bapak Ibu badan saya itu lemas. Selama 1 tahun saya tidak bisa ngapa-ngapain. Bahkan pekerjaan rumah tangga pun saya tidak bisa melakukan. Coba bayangkan. Nah, waktu Ibu seperti itu berarti sholat pun susah, masak pun susah, ngapa-ngapain pun susah. Terus selama 1 tahun siapa yang membantu Ibu di rumah? Pak, sama anak-anak. Berarti yang menggantikan posisi pekerjaan rumah berarti Bapak sama anak-anak. Ya Allah. Coba bayangkan Bu, nasib orang kan gak ada yang tahu ya. Betul tidak? Ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Bahwa kenapa? Bahwa yang namanya alat elektronik itu bisa menghantar sinyal. Ketika hujan deras jangan sampai TV, kulkas atau apapun HP, laptop skala Bapak Ibu dimatikan terlebih dahulu. Karena kita tidak tahu yang namanya Bapak Ibunya petir itu nanti bisa Bapak Ibu datang ketika ada sinyal. Betul apa tidak? Bu, waktu kejadian Ibu pertama kali itu dibawa berobat berusaha kemana Bu selama sakit? Rumah sakit. Waktu itu badan lemas, darah tinggi, terus cemas terus. Nah, karena waktu kejadian saya cemas, alhasil tensi saya naik Pak Samsul. Makanya Pak Samsul nanya, orang bisa tensi naik
ada penyebabnya. Nggak mungkin tiba-tiba naik Bapak Ibu. Makanya Pak Samsul tanya kepada beliau, betul apa tidak? Ternyata tensinya beliau itu naik dikarenakan kaget, bercampur khawatir, cemas. Karena apa? Satu, karena kejadian tadi terkena petir. Betul apa tidak? Waktu dilarikan ke rumah sakit Bu, kata dokter itu tensinya sampai berapa waktu itu? Sampai pokoknya 200 lebih lah. Kaget nggak waktu setelah dicek ternyata tensi Bu naik? Kaget, lebih kaget lagi. Kaget ya Bu ya? Ya Allah. Minum obat rutin setiap bulan. Berarti selama Ibu sakit terkena yang namanya darah tinggi, bahkan mengalami yang namanya Bapak Ibu ibaratkan kelumpuhan, betul apa tidak? Berarti selama sakit ini minum obat. Dokter ngasih obatnya berapa macam waktu itu Bu? Dikasih kolesterol, lambung, sama darah tinggi. Berarti ada berapa macam waktu itu diminum? 3. Diminum sehari 3 kali. Selama setiap hari selama kurang lebih 1 tahun lamanya beliau sakit. Coba bayangkan Bu, sudah berapa banyak obat yang masuk ke dalam tubuh, sudah berapa banyak bahan kimia yang meledak di pembuluh darah. Bukan berarti obat gak bagus, obat itu bagus, ada manfaatnya masing-masing. Masalahnya obat itu terbuat dari bahan kimia. Kalau untuk menyembuhkan tidak bisa, meringankan bisa. Itu artinya apa? Wajar. Selama 1 tahun beliau hanya ketergantungan obat. Kalau sembuh gak jadi masalah. Yang jadi masalah sudah banyak obat masuk tapi nggak sembuh. Ini yang disebut dengan menderita. Bapak Ibu, selain dokter, pijet-pijet juga Paman lakukan mungkin? Sering. Dalam sebulan berapa kali biasanya kalau pijet? Kadang 1 minggu sekali. Kalau sudah sebulan sekarang 2 minggu sekali, tergantung ada uangnya atau tidak. Terus selama Mama pijet sama orang, itu Mbak Mama gimana perbedaannya? Kadang sehat, mending sebentar, nanti ulang lagi besok. Berarti Mama keluar masuk rumah sakit. Habis dari itu malah penyakit Mama bertambah, kolesterol, jantung, terus sekarang gula. yang awalnya hanya sekedar darah tinggi, karena faktor kebanyakan dosis obat ditambah Bapak Ibu pijat tradisional yang ibaratkan tidak membantu sama sekali, malah menambah keluhan yang baru. Akhirnya beliau terkena lambung, terkena kolesterol, ditambah lagi sekarang belakangan ini saya ada diabetes Pak Samsul. Coba bayangkan, dari satu penyakit bisa merambat ke berbagai macam penyakit. Itu yang disebut dengan komplikasi. Jangan meremehkan Bu. Bu saya cuma satu kok, satu kan, tapi kan kita nggak tahu penyakit di dalam tubuh yang belum ketahuan ada berapa kan nggak tahu. Betul nggak? Terus Bu, selama sakit sudah berusaha kemana-mana hasil tidak maksimal, kok bisa tahu KHL, tahu dari siapa awalnya? Terus saya suruh berobat rutin sampai suntik insulin sendiri. Allah. Setahun setengah saya lepas sendiri nggak minum obat sampai 6 bulan. Terus ada lamaran di sini, itu anak saya Arjuna, Pak Juna kerja di sini. Katanya ibu coba-coba ke KHL aja, terus rajin, udah banyak yang sembuh katanya. Terus saya sama bapak ke sini sampai sekarang. Berarti Mama tahu dari putranya. Kebetulan Mas Aldina kerja di KHL. Tepuk tangan dong yang meriah. Bapak Ibu, berarti anaknya yang bernama Mas Aldina baik apa tidak? Kenapa Bu? Tidak semua anak peduli dengan kesehatan orang tua. Tapi luar biasanya karena beliau mendidik anaknya sangat baik sekali, sehingga anaknya yang bernama Mas Arjuna berusaha memberikan jalan kepada orang tuanya supaya apa? Saya kerja di KHL. Kenapa orang tua saya nggak saya kasih tahu? Gitu kan? Karena pintarnya anaknya beliau akhirnya apa? Diajaklah supaya bapak dan ibunya bisa terapi di KHL. Karena beliau sadar orang-orang yang terapi di KHL terbukti banyak yang sembuh. Betul apa tidak? Berarti anaknya baik apa tidak? Percayalah Bu, orang yang baik seperti Mas Arjuna, Bapak Ibu, itu pasti banyak. Terutama orang yang sedang duduk di KHL, salah satunya Bapak Ibu yang sedang mendengarkan saya. Saya hanya
bosan. Jangan pernah bosan menjadi orang baik. Kenapa? Orang baik itu ada timbal baliknya. Yang memberikan apa? Keberkahan itu nanti dari Allah. Kenapa, Bu? Berkah umur, berkah sehat, berkah rezeki itu akan datang pada waktunya ketika kita tidak bosan menjadi orang baik. Tepuk tangan dong yang meriah. Alhamdulillah. Wa syukru. Berarti kalau ada orang baik seperti itu, patutnya kita tiru atau tidak? Kita contoh apa tidak? Tapi jangan bosan jadi orang baik ya. Tepuk tangan dong sekali lagi dong. Ibu, waktu dikasih tahu sama anaknya untuk terapi di sini, ibu langsung minat atau mikir-mikir dulu awalnya? Duluan Pak Juna kerja 1 bulan, baru ibu coba-coba terapi. Setelah 3 hari ada badan mulai ringan, kan mulai enteng. Berarti langsung tertarik waktu dikasih tahu. Terapi di sini sudah jalan berapa lama sekarang? 8 bulan. Tepuk tangan dong yang meriah. 8 bulan. Masih ingat tidak awal-awal terapi pernah kena reaksi apa, Bu? Awal-awalnya Pusing, lemas, terus gatal-gatal. takut tidak waktu itu? Tidak. Alasannya kenapa? Kasih tahu sama Bu Maria, terusin aja, itu adalah reaksi. Tepuk tangan dong yang meriah. Bapak Ibu, nak tanya boleh? Apakah ada yang sama? Di sini ada yang namanya reaksi pusing ada? Yang gatal-gatal? Badannya lemes ada? Angkat tangan. Takut nggak waktu itu? Alasannya kenapa? Betul. Kalau tahu itu reaksi, tahu dari siapa? Berarti staf guru baik nggak? Tepuk tangan buat staf gurunya dong. Bapak Ibu, ketika setelah terapi ada sesuatu terjadi kepada badan Bapak Ibu, entah itu pusing atau lemes atau gatal-gatal, itu adalah sebuah tanda masalah di dalam tubuh sedang diperbaiki. Kalau anak kecil yang diterapi gak akan ada masalah. Kenapa? Karena belum ada masalah di dalam tubuhnya. Tetapi kalau ibu saya yang diterapi, wajar kalau habis terapi pusing, habis terapi gatal, habis terapi badannya itu tanda bahwa ada masalah di dalam tubuh, masalahnya sedang diperbaiki, sifatnya hanya di KHL namanya reaksi. Contoh, lihat Pak Samsul, kalau orang pengen BAB ada apa dulu yang dirasakan? Mules kan? Setelah BAB-nya keluar, apakah masih mules apa berhenti mulesnya? Berhenti kan? Padu wae sama baik terapi di KHL. Kalau sampai Bapak Ibu merasakan ada yang tidak enak, itu adalah proses. Racunnya mau belum, penyakitnya mau sembuh, namanya reaksi. Nggak boleh takut, nggak boleh khawatir. Kalau nanti ada Ibu Desi, staf guru dan Pak Samsul siap bertanggung. Nggak tepuk tangan. Berarti nanti kalau ada apa-apa setelah terapi terkena reaksi, lapornya sama tetangga atau sama karyawan KHL? Janji. Berarti kalau nanti terkena reaksi datang atau berhenti? Kalau saya teriak reaksi, Bapak Ibu jawab, siapa takut? Gitu tanyanya dia. Oke. Reaksi. Siapa takut? Tepuk tangan dong yang meriah. Alhamdulillah. Ibu, selama 8 bulan Ibu sudah melewati reaksi. Sekarang Pak Samsul tanya, selama 8 bulan bagaimana perbedaannya sekarang? Darah tingginya, kolesterolnya, diabetesnya, dan yang lain-lain perbedaannya bagaimana sekarang, Bu? Sekarang gula udah 205. Tadinya berapa? 580. Terus selain gula? Tingginya sekarang udah normal 120/70. Kolesterolnya 6,8. tepuk tangan dong yang meriah Bapak Ibunya. Bapak Ibu mendengar yang tadinya gula darah 500, darah tinggi sampai 200 lebih,
kolesterol 300 lebih, setelah terapi 8 bulan di KHL sekarang sudah turun, itu artinya apa? KHL nggak bagus apa tidak? Bu, bisa sembuh seperti ini, perasaan ibu senang tidak? Senang, bahagia. Bapak ibu mendengarnya senang tidak? Nyangka nggak sih bu awal-awal terapi bisa sembuh seperti sekarang ini? Nggak nyangka, malahan udah putus asa, nggak mau lagi berobat kemana-mana. Saya tidak menyangka Pak Samsul. Pasrah. Saya sudah pasrah karena selama setahun lebih saya sudah berobat kemana-mana, hasilnya tidak ada. Dan luar biasanya terbukti selama di KHL 8 bulan keluhan saya alhamdulillah mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong yang mulia. Bu, Pak Samsul nakanya di KHL kan penyakit nggak bisa sembuh total, bertahap, dari 1 ya 2, dari 2 ya 3, dari 3 yang 4, nggak mungkin dari 1 langsung 9, nggak mungkin. Penyakit Bapak Ibu itu bertahap prosesnya. Kalau memang darah tingginya sudah sembuh, sabar dulu kalau kakinya belum ada perubahan. Jangan dipikirkan, yang penting rutin setiap hari. Ibu bisa ada perubahan di KHL, apakah dikasih obat? Oh, mungkin disuntik sama Ibu Desi. Tidak. Diapakan di KHL Bu? Nempel. Cuma nempel batu super dana. Padahal cuma nempel. Ada apa di dalam super dana ultra? Apakah ada dokternya? Tidak Samsul Mono Bu. Apakah ada dokternya? Apakah ada dukunnya? Di dalam super dana ultra ada kandungannya, yang dimana kandungan tersebut masuk ke dalam tubuh namanya rasa panas, SIM-GJ. Ketika SIM-GJ-nya masuk ke dalam tubuh, darah yang Bapak Ibu tidak mengalir dengan lancar ke bagian pankreas, darah yang tidak mengalir lancar di bagian pundak, yang tidak mengalir lancar di bagian otak mulai dilancarkan kembali, sehingga pembuluh darahnya melebar, aliran darahnya lancar, suhu tubuhnya yang dingin menjadi hangat, antibodi menjadi kuat, sehingga kekebalan tubuh kembali aktif, proses penyembuhan alami kembali normal. Itu alasannya kenapa Ibu Erliani sakit setahun bisa ada perubahan cuma 8 bulan gara-gara nempel super dana. Tepuk tangan dong yang meriah. Bu, kalau Ibu pengen sembuh seperti ini di KHL karena masih banyak yang baru-baru, terapinya harus bagaimana Bu? Kalau ada reaksi harus bagaimana? Coba kasih pesan-pesan, awali dari salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, kita di KHL ini harus berterima kasih kepada setiap guru dan mister-mister karena sudah banyak mendapatkan perubahan. Harus terapi rajin setiap hari, nggak boleh bolong-bolong. Kalau ada reaksi nggak usah takut, harus tanyakan sendiri sama staf gurunya. Terima kasih sama staf guru yang sudah membantu kami, melayani kami dengan setulus hatinya melebihi dari orang tua kalian sendiri. Dan salam Mr. Lee Sangon dan semuanya, Bu Maria. Terima kasih untuk semuanya. Semoga sukses selalu KHL Prabu Muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas kesembuhannya. Tepuk tangan dong yang meriah. Bapak Ibu, mendengar melihat secara langsung di sini ada yang sembuh terapi di KHL, perasaan baru senang tidak? Senang. Ini adalah sebuah bukti nyata bahwa KHL dapat menyembuhkan segala macam penyakit, salah satunya darah tinggi, kolesterol, diabetes. Betul apa tidak? Pak Samson mau tanya, apakah yang punya darah tinggi, kolesterol, diabetes apanya hanya Ibu Erliani saja? Tidak. Apakah yang datang ke KHL yang punya keluhan diabetes, darah tinggi, kolesterol sedikit atau banyak? Sekarang Pak Samson mau tanya, ada berapa banyak di Prabu Muli orang yang punya keluhan darah tinggi, diabetes dan kolesterol? Kalau memang dasarnya banyak, ada tetangga, kerabat, keluarga yang punya keluhan yang sama seperti beliau, jangan dibiarkan. Kita gandeng, kita ajak,
kita tolong mereka, niatkan lillahi ta'ala supaya kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Betul apa tidak? Kebetulan besok itu akan diperlihatkan sebuah alat bantuan terutama untuk terapi mata. Jadi karena sudah datang, karena saya sudah bawa dari jauh-jauh dari kantor pusat, itu pesanan dari Bapak Ibu Desi yang rencananya akan digunakan serentak di KHL Prabu Muli. Jadi Bapak Ibunya jangan sampai lupa pulang terapi ataupun besok diajak kawan-kawannya. Kalau memang susah untuk ngajaknya, bawa undangan selembar saja, oke? Paham? Jelas? Jadi besok datang apa tidak? Ketemu lagi sama Pak Samsul, Bapak Ibu, boleh apa tidak? Oke? Coba tengok ke sini sebentar. Ini ada sebuah ubi, di mana ubi ini adalah ibaratkan tubuh Bapak Ibu. Karena perusahaan KHL melakukan uji coba, banyak yang baru-baru tanya, apa iya darah tinggi saya bisa sembuh? Apa iya saraf kejepit saya bisa sembuh? Apa iya lutut saya bisa sembuh? Makanya perusahaan KHL melakukan uji coba menggunakan sebuah ubi. Sama-sama ditanam di hari yang sama, sama-sama dikasih air yang sama. Yang membedakan Bapak Ibu apa? Yang sebelah kanan dikasih Super Dana Ultra, yang sebelah kiri tidak ada Super Dana Ultra. Yang sebelah kanan pertumbuhannya lebih cepat, akarnya lebih lebat. Yang sebelah kiri pertumbuhannya lambat. Bapak Ibu sehat. Kenapa kok bisa berbeda? Kenapa? Karena kandungan dari Super Dana Ultra, mineralnya tercukupi oleh si ubi, sehingga si ubi aja bisa ada perubahan. Betul apa tidak? Apalagi Bapak Ibu, ubi aja nempel setiap hari bisa ada perubahan, apalagi tubuh Bapak Ibu. Semakin lama nempel Super Dana Ultra, semakin banyak mineral gizi masuk ke dalam tubuh, semakin cepat penyakit disembuhkan. Berarti kalau pengen sehat seperti ubi, pengen cepat tumbuh seperti ubi, supaya Bapak Ibu cepat sehat, terapinya rutin apa bolong-bolong? Rutin. Sampai kapan saya harus rutin terapi ini? Sampai mati seumur. Sambil aja kawan baru. Oke. Ditunggu besok ya. Terima kasih atas Bapak Ibu perhatiannya. Siap diterapi? Siap mental